Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun. Teman-teman semuanya, selamat weekend. Malam ini kita membahas ulah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono. Politisi PDIP ini kembali berulah dengan menghajar dan marah sekali kepada Kang Deddy Mulyadi. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi sudah mencoret anggaran 1,7 triliun untuk tahun berjalan 2025 ini. Kira-kira seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang, dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Luar biasa ya, Kang Ono ini sepertinya punya dendam pribadi kepada Kang Deddy Mulyadi. Setelah kemarin dia mengkritik keras Kang Deddy Mulyadi dengan semua kebijakan Kang Deddy Mulyadi, apapun kebijakan langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi pokoknya salah di mata Ono Surono ini. Ternyata usut punya usut, yang dikritik adalah masalah dapur. Disinyalir bahwa anggaran 1,7 triliun yang sudah dibahas bersama anggota DPR dan PJ Gubernur sebelum Kang Deddy Mulyadi itu digunakan untuk bancakan dan mengembalikan modal kampanye anggota DPR yang kemarin dihabiskan ketika masa kampanye. Kita simak pernyataan resmi dari Kang Deddy Mulyadi. Go Green to proyek. Nah, karena ini yang dibangun, maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat,
Agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicarik jeung teu beunang diurus saya gitu di Bapak bersih. Bapak bersih, Pak. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran, Pak, terorkestrasi. Ada perencanaannya. Ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin, Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada, Pak, nanti perubahan anggaran, Pak. Nanti APBD tahun 2006, Pak. Itu akan saya lakukan lagi, Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan. Yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Ini. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG Rarugrub, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat. Maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu. Pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngamak ka aing ari sia. Kunaon teu ngamak kabupati nah. Kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur eueuh gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik, aing nu digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan. Apapun saya iritkan. Mobil saya cukup 3. Bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat. Bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi-wisili bagi seket-seler pajajaran. Aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Itu.
Tuh, jelas ya. Kemarahan Ono Surono itu langsung dijawab atau bermula dari jawaban Kang Deddy Mulyadi ketika membuka acara musrembang yang ada di Cirebon. Kang Deddy Mulyadi sempat menyatakan bahwa mohon maaf kepada teman-teman DPR yang waktu kampanye sudah menghabiskan banyak biaya anggaran untuk mungkin serangan Fajar. Anggaran itu akan lama dikembalikan karena anggaran Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi difokuskan untuk membangun infrastruktur, membangun kesemuanya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mengembalikan modal yang kalian gunakan ketika masa kampanye. Salah sendiri kenapa kalian kampanye menggunakan modal. Terbukti kalian sudah menciderai, kalian sudah membodohi, kalian sudah mengeluarkan uang hanya untuk kekuasaan dan jabatan kalian digunakan bagaimana caranya untuk mengembalikan uang itu kembali. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri dan jangan biarkan uang rakyat dinikmati oleh segelintir orang, terutama para anggota DPR yang hanya mementingkan kepentingan perutnya, golongannya, dan partai politiknya. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.